Kondisi ekonomi saat ini belum stabil, meski tidak separah tahun lalu. Meski begitu, bank maupun lembaga keuangan lain tetap menggenjot produk tabungan, asuransi, dan investasi. Hingga saat ini, masih ada masyarakat yang kurang memahami bedanya tabungan, investasi, dan asuransi. Tanpa sadar, mereka kerap melakukan kesalahan dalam membuat perencanaan keuangan. Masyarakat umumnya mengambil produk keuangan kombinasi seperti tabungan yang dilengkapi manfaat asuransi. Jadi dapat dua manfaat sekaligus. Ada juga yang ditambah manfaat investasi. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan ya, apakah asuransi itu menguntungkan atau tidak? Nah, kita harus kembali lagi kepada motivasi pembelian asuransi jiwa ya. Pada dasarnya dia untuk mengcover risiko kematian yang terjadi pada seorang pencari nafkah. Jika terjadi risiko kematian pada dirinya, maka keluarga yang kehidupannya tergantung dari penghasilan si pencari nafkah akan terganggu karena tidak lagi bisa menjalani kehidupannya sebab sumber penghasilannya sudah terhenti, kan orangnya juga sudah meninggal ya. Nah karena itu ketika risiko kematian itu terjadi pada pencari nafkah, jika dia di cover dengan asuransi jiwa, maka ada sejumlah uang santunan berupa dana kematian ya, yang bisa diberikan kepada seorang ahli waris, yaitu keluarganya. Nah dengan demikian keluarga yang ditinggalkan dapat menjalankan hidupnya kembali dengan modal dari asuransi tadi atau dari dana santunan kematian itu tadi. Nah, apakah itu kemudian dapat dikategorikan untung? Sebenarnya tidak ada seseorang pun yang ingin musibah terjadi, bukan? Nah, karena itu motivasi pembelian asuransi sebenarnya untuk mengcover risiko, bukan mendapatkan keuntungan ya. Walaupun demikian saat ini memang ada produk asuransi yang digabung kombinasi antara mengcover risiko dengan mendapatkan keuntungan investasi. Meskipun demikian, kita mesti kembali kepada motivasi awalnya atau tujuan pembelian asuransi sebenarnya, yaitu bahwa asuransi jiwa pada dasarnya dibeli untuk mengcover risiko kematian, bukan mendapatkan keuntungan. Nah, saat ini memang asuransi sudah sangat beragam sekali. Ya, kalau dulu dikenal asuransi murni yang memang digunakan untuk mengcover antisipasi risiko jika terjadi risiko kematian atau risiko kesehatan gitu ya kepada orang yang di cover. Namun ternyata masyarakat membutuhkan suatu produk di mana ketika dia mengumpulkan uang maka dia ingin uangnya tersebut juga ikut berkembang ya. Sementara produk asuransi yang murni tidak bisa memberikan hal itu. Dengan demikian perusahaan asuransi menciptakanlah suatu produk kombinasi, yaitu asuransi yang juga memberikan keuntungan investasi sehingga masyarakat bisa menyetor dana asuransinya sekaligus berinvestasi. Namun yang perlu diingat adalah ketika kita berinvestasi maka selalu ada risiko investasinya ya. Risiko investasi ini berbeda-beda ya. Risiko investasi ini berbeda-beda mulai dari risiko yang kecil, menengah sampai yang tinggi. Demikian juga tingkat keuntungan investasi yang ada di asuransi. Anda bisa memilih tingkat keuntungan investasi di asuransi ini mau kecil, menengah,
atau besar ya. Jika tingkat keuntungannya kecil, biasanya risikonya juga kecil. Jika tingkat keuntungannya semakin tinggi, biasanya risiko investasinya juga semakin tinggi. Nah, karena itu dalam kita membeli produk asuransi yang ada unsur investasinya, mesti jelas betul mengenai risikonya terkait dengan bagaimana pihak pengelola dana investasi dalam asuransi mengelola dananya, ditempatkan ke produk apa saja ya. Nah, terkait dengan bahwa dari hasil investasi itu bisa berkali lipat, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa hasil investasinya itu seperti yang dipresentasikan pada saat seorang agen asuransi menawarkan produk asuransinya. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tingkat keuntungan yang dipresentasikan atau yang dijelaskan dalam proposal investasinya adalah hanya berupa asumsi atau kira-kira saja. Jika asumsinya rendah, maka hasil investasinya juga nanti rendah. Tapi jika asumsinya tinggi, maka hasil investasinya juga tinggi. Sekali lagi, semakin tinggi tingkat keuntungannya, semakin tinggi juga risikonya. Demikian juga sebaliknya. Dalam perencanaan keuangan, ketika kita menabung itu harus ada tujuannya. Jadi bukan karena hadiah loh ya. Tujuan keuangan ini contohnya adalah mempersiapkan dana pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua, mempersiapkan dana uang muka untuk pembelian rumah. Nah, produk tabungan dapat digunakan untuk kita menyimpan dalam jangka waktu tertentu sampai tujuan keuangan tersebut ingin kita wujudkan atau ingin kita bayar. Dengan demikian, menabung sebaiknya berdasarkan tujuan masa depan yang harus kita siapkan sejak sekarang, bukan karena hadiah. Dalam mempersiapkan dana pendidikan anak, ada berbagai macam cara yang bisa ditempuh sebuah keluarga. Yang pertama, Anda bisa menabung di bank. Ada jenis tabungan pendidikan anak. Caranya adalah Anda menyetor secara berkala selama jangka waktu tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang cukup untuk membayar biaya uang pangkal anak. Nah, cara yang kedua, Anda bisa membeli asuransi pendidikan. Di sini Anda membeli asuransi dan Anda menyetor sejumlah tertentu selama jangka waktu tertentu. Penyetoran ini bukan berupa tabungan, tapi berupa premi asuransi. Nah, cara yang lain adalah mempersiapkan dana pendidikan anak dengan berinvestasi ke dalam produk pasar modal. Contohnya seperti Anda membeli reksadana, membeli saham ya. Ketika Anda membeli reksadana maupun saham, Anda bisa melakukannya juga secara rutin atau berkala. Cara yang lain yang seringkali juga saya lihat ditempuh banyak orang adalah dengan membeli emas, juga membeli tanah. Nah, dengan demikian dapat Anda lihat berbagai macam cara. Hanya yang perlu Anda ketahui adalah tiap cara itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terutama kalau Anda mempersiapkan dana pendidikan anak dengan cara membeli tanah. Tanah itu pertama, ketika Anda berinvestasi, modal investasinya tidak murah loh, butuh ratusan juta. Kalau Anda menabung cukup dengan puluhan ribu atau ratusan ribu. Demikian juga dengan pembelian reksadana maupun saham. Intinya tidak semahal membeli tanah lah. Demikian juga ketika Anda membeli emas ya. Ketika kita berinvestasi ke tanah atau properti, maka ketika kita membutuhkannya dalam bentuk uang tunai kan harus dijual. Nah, sementara menjual tanah kan tidak bisa cepat. Dengan demikian, kalau kita berinvestasi untuk tujuan dana pendidikan anak dengan berinvestasi ke tanah, pastikan bahwa jangka waktunya itu jangka panjang. Sebab tanah itu dia
bisa meningkat nilainya hanya ketika dia diinvestasikan secara jangka panjang. Dan ketika Anda membutuhkan dananya, maka ada proses untuk pembelian tanahnya sehingga bisa terjual. Karena itu pastikan bahwa ketika Anda mempersiapkan dana pendidikan anak Anda dengan tanah, itu dilakukan dalam tujuan jangka panjang. Jika persiapan dana pendidikan anaknya pendek, maka sebaiknya memilih produk investasi dengan jangka waktu yang pendek seperti tabungan, reksadana, atau asuransi pendidikan tadi. Asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan adalah dua produk investasi yang dapat dipilih oleh orang tua dalam mempersiapkan dana pendidikan anaknya. Bedanya kalau asuransi pendidikan tentunya dia diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sehingga dalam hal ini orang tua membeli asuransi dari perusahaan asuransi. Orang tua membayar sejumlah setoran tertentu ya secara berkala yang disebut dengan premi asuransi. Asuransi pendidikan ini pada dasarnya adalah asuransi jiwa, dan di asuransi jiwa ini juga dia memberikan manfaat tabungan. Dengan demikian ketika orang tua perlu membayar biaya uang pangkal sekolah anak atau uang pangkal kuliah anak, maka asuransi yang ada unsur tabungan pendidikannya ini dapat dicairkan ya. Nah, di dalam asuransi ini juga sudah tercover risiko kematian dari orang tua yang di cover jiwanya, sehingga ketika terjadi risiko kematian pada orang tua, maka dana pendidikan anak tetap aman, sehingga rencana pendidikan anak Anda tetap berjalan. Yang paling menguntungkan dari asuransi pendidikan anak ini adalah jika terjadi risiko kematian pada orang tua, maka setoran asuransinya dapat diteruskan oleh pihak perusahaan asuransi, dengan demikian memastikan bahwa ahli waris yaitu anak Anda sebagai penerima dana pendidikannya dapat membayar biaya pendidikannya walaupun orang tuanya sudah tiada. Berbeda dengan tabungan, orang tua membeli tabungan pendidikan tentunya dari bank yang menerbitkan. Orang tua membayar sejumlah tertentu yang disebut setoran dana pendidikan secara berkala. Nah, di dalam tabungan pendidikan biasanya ditambahkan keuntungan berupa asuransi atau fasilitas tambahan lah ya. Dengan demikian ketika kita membeli tabungan pendidikan sebenarnya juga sudah ada tambahan asuransi jiwanya. Hanya bedanya asuransi di tabungan pendidikan dengan asuransi di asuransi pendidikan kemungkinan besarannya tidak sama. Bedanya lagi di tabungan pendidikan setorannya bisa fleksibel, sementara asuransi pendidikan setoran premi asuransinya dia sudah tetap. Kalau di tabungan pendidikan, orang tua dapat menambah atau mengurangi setoran tabungan pendidikannya sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita memilih produk investasi, baik saham, deposito, maupun tabungan berjangka, sebaiknya memang kita memahami terlebih dahulu kelebihan kekurangannya atau dalam hal ini karakternya masing-masing. Ketiga produk investasi ini memiliki karakter yang berbeda. Tabungan berjangka dan deposito adalah sebuah produk investasi atau produk simpanan yang memberikan keuntungan berupa bunga. Bunga ini bisa Anda dapatkan secara berkala. Jadi ketika Anda menyimpan dana Anda pada tabungan berjangka atau deposito, Anda sudah pasti akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan hasil investasi berupa bunga tadi secara berkala selama Anda menyimpan dana Anda di tabungan berjangka atau deposito tersebut ya. Sementara ketika Anda membeli saham ya, keuntungan Anda bukan berupa pendapatan hasil investasi berupa bunga, tetapi berupa kenaikan harga jual dari sahamnya. Ketika kita investasi saham sebenarnya Anda bukan menabung atau berdeposito, tetapi Anda membeli ya. Anda membeli saham. Misalnya Anda membeli di harga 1.000. Nah, ketika Anda menyimpan saham, harga saham itu dia bisa berkembang dalam jangka waktu
panjang. Nah, di dalam jangka waktu panjang ini harga saham dia bisa naik turun. Bisa dari harga 1.000 ketika Anda beli naik jadi 1.500, 2.000, 2.500, bisa turun lagi menjadi 2.400 dan begitu seterusnya tergantung dari kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Ketika Anda menyimpan saham dalam jangka panjang, bisa jadi pertumbuhannya berlipat ganda daripada ketika Anda beli pertama kali. Dengan demikian, semakin lama Anda menyimpan saham, sebenarnya semakin berlipat ganda juga keuntungannya. Nah, karena itu Anda bisa membedakan bahwa ketika Anda menabung di dalam tabungan berjangka atau deposito dan mendapatkan keuntungan yang pasti, sebenarnya risikonya menjadi lebih kecil. Tetapi kalau Anda perhatikan, tabungan berjangka maupun deposito keuntungannya juga kecil. Sekali lagi, risikonya jadi kecil ya. Sementara ketika kita investasi saham, risikonya juga menjadi lebih tinggi. Tetapi jika kita simpan dalam jangka panjang, risiko yang tinggi tadi juga sebanding dengan pertumbuhan harga sahamnya yang juga bisa berlipat ganda. Jadi sekali lagi tergantung sekarang kepada tujuan investasi Anda. Kalau jangka pendek tentunya lebih cocok dengan tabungan berjangka atau deposito, sementara jika jangka panjang lebih baik Anda memang mengujar keuntungan yang berlipat ganda, namun risikonya dalam jangka panjang masih bisa diminimalisir. Robot trading sebenarnya sebuah layanan yang secara otomatis dia menempatkan dana investasi kita ke dalam berbagai produk investasi sesuai dengan profil risiko kita. Nah, profil risiko kita sebagai investor tentunya ya. Nah, ketika kita menjadi nasabah dari robot trading atau kita menggunakan layanan robot trading, pada awalnya kita dievaluasi terlebih dahulu. Kita sebagai investor ini termasuk kategori investor dengan risiko rendah, menengah, atau sedang. Sehingga pemilihan dari produk investasi yang akan dialokasikan itu akan disesuaikan dengan profil risiko investasi kita itu tadi. Dengan demikian keuntungannya di sini adalah Anda menyerahkan sebenarnya pengelolaan dana investasi Anda kepada ahlinya ya. Jadi Anda seperti memiliki manajer keuangan atau manajer investasi sendiri secara pribadi, yaitu berupa aplikasi robot trading tadi. Nah, aplikasi robot trading ini bekerja loh 24 jam untuk Anda ya. Tentu saja pastinya sesuai dengan buka tutupnya pasar investasi di mana dana Anda diinvestasikan. Karena itu tidak heran memang dengan konsistensi tersebut ya keuntungannya memang bisa lebih stabil atau lebih konsisten. Dari sisi konsistensinya saja, robot trading yang bekerja 24 jam tadi bisa jadi memang dia lebih konsisten dibandingkan manusia seperti kita. Karena itu memang tidak mengherankan jika keuntungannya bisa lebih berlipat ganda. Nah, walaupun demikian, ada baiknya ya Anda evaluasi secara berkala performance atau kinerja dari robot trading tadi, bagaimana dia mengelola dana investasi Anda dibandingkan jika seorang manajer investasi atau Anda sendiri yang mengelolanya. Sehingga dari waktu ke waktu Anda bisa melihat seberapa tingkat keuntungan yang diberikan oleh robot trading dalam mengelola investasi Anda.